Kebayang nggak sih ada sesuatu yang tak terbatas di dunia nyata? Bukan cuma sebagai konsep matematika ya, tapi beneran ada sebagai benda fisik atau sebagai rentang waktu yang kita alami. Nah, di abad ke-9, seorang filsuf jenius bernama Al-Kindi menjawab pertanyaan ini cuma dengan logika. Dan argumennya itu luar biasa kuat dan elegan, yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Ini kan salah satu pertanyaan paling dasar ya. Udah dari dulu banget manusia mikirin ini. Apakah alam semesta kita ini terus ada selamanya, tanpa ujung? Atau dia punya awal dan akhir? Selama ini kita coba jawab pakai teleskop, pakai fisika. Tapi gimana kalau jawabannya ternyata bisa ditemuin cuma dengan kekuatan pikiran kita? Nah, disinilah muncul Al-Kindi. Dia nggak pakai data pengamatan bintang atau eksperimen fisika yang rumit. Senjatanya? Murni deduksi logika. Dia membangun sebuah argumen yang kalau kita ikutin alurnya, bakal ngebawa kita ke satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Oke, sebelum kita masuk ke eksperimen pikirannya yang keren banget ini, kita perlu sepakat dulu soal beberapa aturan main dasarnya. Al-Kindi meletakkan 4 fondasi yang menurut dia tuh udah jelas banget kebenarannya secara logika. Ini titik awal kita. Coba dilihat 4 aturan ini. Kedengarannya simple banget dan masuk akal kan? Pertama, kalau kamu ambil sebagian dari sesuatu, sisanya jadi lebih sedikit. Jelas. Kedua, kalau bagian yang kamu ambil tadi dibalikin lagi, ya ukurannya utuh lagi. Ketiga, kalau kamu gabungin 2 hal yang ukurannya terbatas, hasilnya juga pasti terbatas. Dan yang keempat, sesuatu yang lebih kecil itu pasti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, prinsip-prinsip yang kayaknya nggak bisa dibantah inilah yang jadi fondasi argumen Al-Kindi. Oke, aturannya udah siap. Sekarang kita mulai main. Al-Kindi ngajak kita buat sebuah eksperimen pikiran. Coba bayangin, ada sebuah benda fisik yang ukurannya itu bener-bener tak terbatas. Nah, ada satu istilah penting nih, yaitu JIRM. Gampangnya, ini tuh nunjuk ke materi fisik apapun yang punya dimensi. Punya panjang, lebar, tinggi, bisa batu, planet, atau bahkan ya seluruh alam semesta material ini. Jadi bayangin ada sebuah JIRM yang tak terbatas. Nah, disinilah inti teka-teki logikanya. Kita punya benda tak terbatas ini, terus kita ambil sedikit bagiannya, sepotong yang ukurannya terbatas. Apa yang terjadi sama sisanya? Menurut logika, jawabannya cuma ada 2 kemungkinan. Jadi masalahnya disederhanakan jadi 2 jalur ini. Opsi pertama, sisanya jadi terbatas. Opsi kedua, sisanya tetap tak terbatas. Nah, Al-Kindi bakal nunjukin ke kita kalau dua-duanya bakal mentok di kontradiksi logika. Oke, kita bedah opsi 1 dulu. Kita ambil sepotong dari benda tak terbatas kita, dan sisanya sekarang jadi terbatas. Apa nih akibatnya kalau kita pakai aturan main yang tadi udah kita sepakati? Ingat kan aturan nomor 2 dan 3 tadi? Kalau sisa yang terbatas ini kita satuin lagi sama potongan yang terbatas yang kita ambil tadi. Hasilnya, menurut aturan 3, ya pasti terbatas dong. Loh, tunggu dulu. Itu artinya benda asli yang kita mulai, yang kita anggap tak terbatas itu, ternyata terbatas. Nah, ini kan aneh. Ini sebuah kontradiksi atau hulfalah dalam istilahnya Al-Kindi. Jadi opsi 1 itu mustahil. Oke, opsi 1 jelas mentok. Gimana sama opsi 2? Kita ambil sepotong dan sisanya tetap tak terbatas. Sekilas ini kedengarannya lebih masuk akal ya. Tapi, coba kita lihat lebih teliti lagi. Menurut aturan pertama kita, mengurangi membuat lebih sedikit. Artinya, sisa yang tak terbatas ini sekarang jadi lebih kecil dari benda tak terbatas yang asli. Ini jadinya aneh banget loh. Kita jadi punya 2 ketidakterbatasan, tapi yang satu lebih besar dari yang satunya lagi. Dan disinilah kuncinya. Coba deh pikirin, apa sih artinya sesuatu itu lebih kecil dari yang lain? Itu artinya, yang lebih kecil ini punya ujung, punya batas di satu titik, sementara yang lebih besar masih terus berlanjut. Tapi, kalau sesuatu punya ujung, punya batas, ya berarti dia nggak tak terbatas dong sesuai definisinya. Jadi, asumsi ada ketidakterbatasan yang lebih kecil, justru maksa kita buat nyimpulin kalau dia itu terbatas. Dan, kita ketemu hoof lagi, sebuah kontradiksi. Opsi 2 juga ternyata mustahil. Nah, kalau dua-duanya nggak mungkin, artinya apa? Artinya, asumsi awal kita bahwa benda fisik tak terbatas itu bisa ada, pasti salah. Kesimpulannya, tidak ada JIRM yang tak terbatas. Tapi Al-Kindi nggak berhenti sampai di situ aja. Dia kemudian menerapkan kerangka berpikir yang sama persis ke konsep yang lebih abstrak, waktu. Kalau benda fisik aja nggak bisa tak terbatas, gimana dong dengan masa lalu? Pertama, dia netapin dulu kalau 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisahin. Ada waktu, gerak, dan benda atau JIRM. Nggak ada waktu tanpa gerak,
nggak ada gerak tanpa ada benda yang bergerak, dan benda itu pasti ada di dalam waktu. Pokoknya mereka muncul barengan, satu set. Nah, dengan hubungan itu dia nanya, mungkin nggak sih masa lalu itu nggak ada awalnya? Jadi kayak mundur terus, dan nggak akan pernah nemu titik mulainya? Argumennya di sini sebenarnya gampang banget dicerna. Anggap aja saat ini itu adalah garis finish. Nah, untuk sampai ke sini, rangkaian kejadian di masa lalu itu harus selesai kita lewatin kan? Tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa selesai melewati sesuatu yang nggak punya titik mulai? Itu kayak nyoba ngitung mundur dari tak terhingga. Kamu nggak akan pernah sampai ke angka 0. Buktinya, ya kita ada di sini sekarang. Kita sudah sampai di saat ini. Itu artinya, perjalanan melewati masa lalu itu sudah selesai. Dan kalau sesuatu itu bisa selesai, ya dia pasti punya awal. Dia pasti terbatas. Kalau kita nganggap sebaliknya, ya lagi-lagi itu sebuah kontradiksi. Jadi kesimpulannya, waktu itu pasti punya permulaan. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Al-Kindi, cuma dengan kekuatan logika, berhasil menunjukkan kalau materi dan waktu itu nggak bisa benar-benar tak terbatas. Ini sebuah kesimpulan yang besar banget loh, tentang sifat dasar realitas kita. Nah, tapi di sini Al-Kindi bikin satu pembedaan yang cerdas banget. Dia bilang, ada yang namanya ketidakterbatasan aktual atau bi'al-fi'il. Ini tuh sesuatu yang beneran eksis secara lengkap, utuh, tapi tanpa batas. Menurut dia, ini mustahil. Tapi ada juga yang namanya ketidakterbatasan potensial atau bi'al-quwah, yaitu kemungkinan untuk terus melakukan sesuatu tanpa henti. Nah, yang ini mungkin. Contoh paling gampangnya itu ngitung angka. Secara potensi, kamu bisa aja ngitung terus, 1, 2, 3, dan seterusnya, gak akan pernah ada angka terakhir. Itu tak terbatas potensial. Tapi, di setiap momen kamu berhenti, jumlah angka yang udah kamu sebut itu, ya terbatas. Itu jumlah yang aktual dan terbatas. Perbedaan inilah yang bikin logika Al-Kindi tetap konsisten. Jadi, argumen Al-Kindi yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu, pada akhirnya membawa kita pada kesimpulan bahwa alam semesta ini terbatas. Ia punya permulaan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan super besar yang relevan sampai sekarang. Kalau semua yang kita tahu ini punya awal, terus apa dong yang ada sebelum awal itu? Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.